Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasan usulun fit tafsir. Pada kesempatan yang lalu teman-teman belajar dari Al-Ustaz Azmi hafizahullah tentang umumul lafzi wa khususus sabab. Kemudian teman-teman juga belajar tentang al-makki wal madani. Kemudian belajar juga tamyizul qismil makki anil madani. Cara membeda-bedakan atau bagaimana seseorang bisa mengetahui mana ayat yang makki, mana madani. Meskipun ini memang harus banyak bergumul dengan ayat-ayat dan membaca tafsir-tafsirnya untuk bisa betul-betul punya kemampuan membedakan makki dan madani. Ya, memiliki kapasitas ilmu Al-Quran yang memang dia bergelut di situ. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, tadi saya kira sama Ustadz Azmi berhenti di situ, tapi ternyata fawaid ma'rifatil madani dan wal makki, faedah mengetahui mana ayat makki dan madani, ternyata sudah juga ya. Karena sudah, tapi saya terlanjur baca yang ini, jadi saya baca lagi nggak apa-apa ya, buat murojaah. Kata penulis, itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fawaidu ma'rifatil madani wal makki. Faedah kalau kita bisa mengetahui mana madani, mana makki, mana ayat yang turun sebelum hijrah dan mana ayat yang turun pasca hijrah. Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, sebagian ada yang memaknai makki itu berarti turunnya di Mekah, sedangkan madani turunnya di Madinah. Tetapi ini hanya salah satu pendapat. Dan nampaknya pendapat ini bukan pendapat yang kuat. Kenapa? Karena kalau kita katakan makki berarti turunnya di Makkah, sedangkan madani turunnya di Madinah. Lalu bagaimana dengan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum yang turunnya adalah pasca Nabi pindah ke Madinah, tapi waktu itu Nabi lagi haji. Dia masuk mana? Ya, sehingga pendapat yang wallahu a'lam lebih kuat adalah makki itu bukan turun di Mekah, madani turun di Madinah. Tetapi makki adalah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sehingga ini disebut dengan makki karena fase dakwah waktu sebelum hijrah adalah fase Makkah. Sedangkan madani itu adalah ayat yang turun pasca Nabi hijrah ke Madinah. Fasenya adalah fase dakwah di Madinah. Bukan soal tempat, melainkan soal waktu. Kemudian disebutkan di sini, ma'rifatul makki wal madani naw'un min anwa'i ulumil Qur'anil muhimmah. Mengetahui mana ayat makki dan mana ayat yang madani merupakan salah satu cabang dari ilmu-ilmu Al-Quran yang penting. Wadzalika anna fiha fawaida minha, dikarenakan mengetahui makki dan madani memiliki banyak faedah, ada banyak manfaatnya. Di antaranya kata penulis, zuhuru balaghatil qur'ani, dalam rangka menampakkan balaghah. Balaghah itu artinya nilai sastra dan keelokan bahasa, itu namanya balaghah. Fi a'la maratibiha, ditampakkan oleh Allah balaghahnya Al-Quran itu dalam tingkatan yang paling tinggi.
kebagusan dan keindahan bahasanya, Allah sengaja tampakkan dengan cara membeda-bedakan mana Makki, mana Madani, dan ini ditampakkan oleh Allah dengan tingkatan balaghah paling tinggi. Kok bisa demikian? Haitsu yukhatibu kulla qaumin bima taqtadihi haluhum. Dikarenakan dengan membedakan fase Makki dan Madani, Allah mengajak bicara atau menjadikan objek pembicaraan siapa? Setiap manusia. Allah ajak, Allah berikan kepada mereka arahan. Ya, siapapun mereka dari kalangan manusia, bima taqtadihi haluhum, dengan gaya bahasa dan cara menyeru yang sesuai dengan keadaan mereka. Min quwwatin wa syiddatin aw linin wa suhulatin. Baik dari sisi bahasanya itu tegas ataukah keras, kuat atau lembut, ya. Dari sisi lemah lembut dan dari sisi kemudahannya. Singkatnya begini, faedah yang pertama, Allah sengaja beda-bedakan mana ayat yang fasenya fase Mekah dengan fase Madinah, karena memang manusia di fase Mekah tidak sama dengan manusia di fase Madinah. Di fase Mekah, misalnya Nabi SAW menghadapi orang-orang kafir, yang orang-orang kafir ini menolak bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Mereka menyembah Allah dari sisi rububiyah saja, tapi mereka tidak menyembah Allah dari sisi uluhiyah. Makanya mereka bilang kami punya 7 Tuhan, 6 di bumi, 1 di langit. Ketika ditanya kepada mereka, dalam kondisi kamu terdesak, yang mana yang kamu sembah? Mereka jawab, yang di langit. Jadi mereka percaya kepada Allah dari sisi rububiyah saja. Adapun uluhiyah mereka tidak mau nyembah Allah. Ini diantara objek dakwahnya Nabi di masa Mekah. Di masa Madinah, di antara objeknya Nabi SAW ada yang juga sudah beriman. Di antaranya sahabat-sahabat Nabi. Bahkan di antara mereka itu ada nyempil kaum yang nampaknya Islam, tapi di dalam hati mereka menyimpang kekufuran. Namanya kaum munafikun. Maka caranya Allah berbicara kepada yang ada di sini dengan yang di sana beda. Nah, makanya di sini disebutkan Allah menyeru melalui Al-Quran setiap kaum dengan seruan yang dibeda-bedakan kondisi mereka. Apakah kondisi mereka ini butuh dikerasi, ditegasi, ataukah butuh bicaranya lemah lembut? Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, zuhuru hikmati tasyri'i fi asma ghayatihi. Dalam rangka menampakkan hikmah pensyariatan dengan hikmah yang paling sempurna. Allah ingin memperlihatkan bagaimana hikmah pensyariatan segala sesuatu dengan hikmah yang paling sempurna. Bagaimana caranya? Haitsu yatadarraju syai'an fa syai'an. Dengan cara Al-Quran itu Allah turunkan secara bertahap. Allah sampaikan syariat di dalamnya sesuatu demi sesuatu, maksudnya sedikit demi sedikit. Bihasabil ahammi ala ma yaqtadihi al-halul mukhatabina. Allah turunkan sedikit demi sedikit sesuai dengan prioritas. Ada skala prioritas, mana yang penting, mana yang belum penting waktu itu, mana saat itu yang paling urgent. Sesuai dengan prioritas yang ditimbang sesuai dengan keadaan kaum yang sedang Allah ajak, yang sedang diseru oleh Nabi SAW. Pertimbangan lain bagaimana syariat itu sedikit demi sedikit adalah wasti'dadihim lil qabuli wa tanfidhi. Allah pertimbangkan juga bagaimana kesiapan hati mereka dalam menerima dan dalam melaksanakan syariat. Ini hikmah yang kedua. Secara singkat, sengaja Allah turunkan secara berangsur-angsur, kemudian ada fase-fase, sehingga ayat-ayat itu ada yang Makki dan ada Madani, yang dengannya kita bisa lihat bagaimana Allah
mensyariatkan sesuatu dengan hikmah yang sempurna. Dikarenakan Allah menurunkan segala sesuatu berupa syariat sedikit demi sedikit secara bertahap sesuai dengan keadaan kaum yang ingin diajak dan sesuai dengan keadaan hati mereka itu bisa menerima dan melaksanakan atau belum. Ya, di antara contohnya yang sudah mungkin teman-teman sudah sering dengar adalah bahwa ayat khamar itu tidak turun tiba-tiba langsung haram. Tapi ada fase-fasenya. Karena kalau seandainya mereka sudah hidup bertahun-tahun bersama khamar, bahkan mereka bikin sendiri, mereka bikin dikembangbiakkan gitu, khamarnya dibikin dari kecil-kecil pakai drum-drum, mereka produksi sendiri, hidup bertahun-tahun, tiba-tiba ayat datang dan mengharamkan khamar secara mutlak, kira-kira orang menentang atau menerima? Justru menentang. Begitu juga ayat puasa itu tidak langsung puasa seperti yang kita lakukan sekarang, tapi ada fase-fasenya. Allah. Hikmah yang ketiga atau faedah yang ketiga, tarbiyatud du'ati ilallahi ta'ala. Kalau kita tahu tentang Makki dan Madani, ini akan bisa menjadi pendidikan untuk para da'i dalam menyeru ke jalan Allah Ta'ala. Wa taujihihim ila an yattabi'u ma salakahul Qur'an. Dan ini bisa menjadi pengarahan bagi para da'i supaya mereka menempuh metode yang ditempuh di dalam Al-Quran. Metode apa? Fil uslubi wal mawdu'i. Dengan metodenya Al-Quran dari sisi gaya bahasa dan topiknya. Wa min haitsu al-mukhatabin. Juga dilihat dari sisi memperhatikan orang-orang yang diseru, orang-orang yang diajak. Bihaitsu yabda'u bil ahammi fal aham. Karena di dalam Al-Quran memulai dengan yang paling penting dulu, baru yang kadarnya di bawahnya, baru kemudian kadarnya di bawahnya. Selanjutnya, wa tusta'malu syiddatu fi mawdi'iha was-suhulatu fi mawdi'iha. Gaya bahasa Al-Quran ini juga menempatkan sikap keras pada tempatnya dan sikap lembut pada tempatnya. Kita baca bahwa di antara faedah mengetahui mana Makki dan Madani adalah sebagai bentuk pelatihan, pendidikan, dan pengarahan kepada para da'i, supaya para da'i itu memperhatikan cara mereka berdakwah sebagaimana Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah bikin gaya bahasa dan topik itu sesuai dengan orang yang diajak. Di setiap Senin, kami di SMP Mufid ada kajian. Kajiannya usul salasah atau syarah usul salasah sebagaimana yang teman-teman pelajari waktu Ramadan kemarin. Tapi karena kita mempertimbangkan kalau teman-teman kan mungkin biasa kajian. Sedangkan anak-anak SMP kalau dikajikan dengan kitab yang sama, dengan metode yang sama, khawatir berat buat mereka. Maka kita bikin pembacaan matan terlebih dahulu, lalu kemudian syarah, lalu kemudian diilustrasikan. Yang mungkin itu tidak dibutuhkan kalau orang dewasa. Orang dewasa kasih ilustrasi malah bosan. Masa kayak gitu aja digambar misalnya. Sedangkan anak-anak SMP digambar itu malah memudahkan buat mereka. Contoh yang lain kita belajar sekarang ini usul fi tafsir itu nggak langsung pakai syarah. Kita harus bedah dulu matan biasa dengan contoh-contoh yang memudahkan. Karena kalau langsung syarah mungkin akan pusing buat teman-teman. Teman-teman kalau mau belajar bahasa Arab maka gurunya tidak bijaksana kalau langsung pakai kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyah. Berat. Harus pakai muyassar. Di Indonesia suka pakai muyassar dulu. Karena lebih mudah. Nah begitu. Begitu juga Allah memulai dakwah dengan yang paling penting. Kemudian yang penting, kemudian yang penting. Ini harusnya bisa jadi inspirasi untuk para da'i. Karena ada sebagian da'i yang keras dimanapun. Ngomong sama siapapun keras. Ada lagi sebagian da'i, apapun lembut.
Jadi ada kalanya seorang dai itu harusnya di sebagian masalah dia keras, maksudnya bukan keras, tapi apa? Tegas. Karena beda ya. Keras dengan tegas itu beda. Tegas itu bahkan dia nggak bisa dibilang tudung aling-aling, apa bahasa Jawanya itu? Apa Pak? Tedeng aling-aling. Nggak neko-neko, nggak ke kanan ke kiri, pokoknya lurus. Meskipun bahasanya lembut, nah itu namanya tegas. Misalnya orang berkata, dan sebatas pengetahuan saya, pekerjaan Anda sebagai pelaku riba ini ya pekerjaan haram yang harus ditinggalkan. Ini ngomongnya lembut, tapi bahasanya tegas. Harus ditinggalkan. Bukan gini, ya sebaiknya sih kalau bisa ditinggalkan. Kalau saya bikin keras begini, dan pekerjaan Anda ini adalah pekerjaan yang riba, dan usahakan kalau bisa ditinggalkan. Ini keras, tapi isinya gak jelas, mencela-mencele. Jadi maunya ditinggalin apa enggak gitu. Kalau memang haram kan harusnya tinggalkan. Nah bahasanya Al-Quran, bahasa yang tegas pada tempatnya, lemah lembut pada tempatnya. Sebagian dai tadi saya katakan keras di semua hal. Dia tidak bisa bedakan mana keras, mana tegas. Sebagian lagi dai lemah lembut sampai-sampai ngambang, tidak jelas. Sebenarnya mau dibawa kemana umat ini? Umat berbuat bid'ah, dia ngomongnya tetap saja syukur sabar. Umat berbuat syirik, yang dia omongin syukur sabar. Dia ngomong di hadapan para koruptor, ngomongnya syukur. Seharusnya koruptor bukan disuruh syukur, disuruh apa? Taubat. Karena ada sebagian dai yang mereka orientasinya bukan mengajak kepada Allah. Sebagian dai mengajak umat ngikuti dirinya. Artinya dia akan berbicara sesuai dengan yang disukai umat saja. Nah ini cocok nih antara umat sama dai-nya. Bagaimana cocoknya? Si dai hanya ngomong yang cocok sama umat. Sedangkan umat kalau milih kajian hanya cari yang cocok sama dirinya. Bagus nih kajiannya, cocok sama saya. Jadi yang dicari yang cocok bagi dia, bukan yang seharusnya buat dia. Dai-nya sama juga. Ngomong itu diperhatikan. Oh ini nanti kalau ngomong kayak gini nanti nggak enak sama orang, nanti kita ditinggalkan. Yang syirik-syirik itu nggak usah diomongin nanti daripada berpecah, ya kan? Yang bid'ah-bid'ah itu dosa dibahas nanti daripada umat ini berselisih. Jadi yang umum. Akhirnya umat berbuat syirik nggak paham syirik, umat berbuat bid'ah nggak pernah bid'ah. Orang khurafat terus menerus melakukan khurafat. Karena dai-nya lembut nggak pada tempatnya. Nah ini yang diinginkan di dalam Al-Quran. Ada kalanya seorang dai itu dia tegas pada tempatnya, lembut pada tempatnya. Terus dilihat juga mana yang paling penting, kemudian yang penting. Ini juga menjadi arahan bagi para dai. Jangan sampai kita bicara yang seharusnya bisa di skip dan dahulukannya lebih penting. Akhirnya yang lebih penting ini jadi tidak bisa dilakukan dan tidak bisa didakwahkan gara-gara yang kurang penting. Contoh, kita masuk dalam satu kampung. Mau ngomong tentang apa? Harusnya dipahami dulu. Oh, ini yang paling penting itu tentang tauhid. Bagaimana manusia menyembah Allah semata. Datang sini, dia lihat masjidnya situ asbak, situ asbak, situ asbak. Langsung diomongin apa? Haramnya rokok. Mana yang lebih penting? Rokok atau tentang tauhid? Tauhid. Manusia mati merokok itu mati berdosa. Tapi manusia mati melakukan perbuatan syirik itu kufur. Mending mana? Mati ngerokok apa mati syirik? Mending mana? Iya enggak dua-duanya. Tapi seandainya harus dia mati saat itu, mana lebih penting? Mana yang lebih penting kok lebih penting? Mana lebih penting? Merokok.
Ya udah itu ngerokok nanti dulu, mungkin setelah setahun 2 tahun. Nah langsung tiba-tiba yang diomongin langsung rokok. Saya dulu 2009 ngisi di Samboja, berdua namanya Pak Gamal. Saya yakin teman-teman yang senior-senior pasti kenal Pak Gamal. Pak Gamal waktu itu masih ketua KPU. Setiap Senin sore jam 5 sudah depan rumah. Bawa saya ke Samboja. Bertiga sama Abu Jauzi, Tony. Tiap Senin. Dakwah ke sana. Orang itu nggak sampai 20. Kalau kita ngomong rokok terlebih dahulu, sementara asbak di masjid itu. Mungkin setelah itu da'inya nggak didatangkan lagi. Atau mereka kalau kita datang, karena kita nggak terima uang, kita keluar duit untuk dakwah ke sana. Ya. Kalau seandainya langsung yang disinggung rokok, mungkin mereka setelah itu bilang, oh nggak usah, kita mending bayar, tapi yang enak-enak aja. Daripada yang gratis begini datang jauh-jauh tapi nggak enak, nggak nyaman di hati. Gara-gara da'inya tidak bisa membeda-bedakan mana yang paling penting, mana yang kurang penting. Kita dakwah misalnya ke Jawa, yang diomongin daurah tentang hukum usolli dan hukum nawaitu. Nawaitu soma godin, usolli fardo, hukum kunut subuh. Tabligh akbar tentang itu, mungkin setelah itu dakwah kita tidak akan bisa berjalan. Dikarenakan kurang penting. Kita punya orang tua di rumah, orang tua kita masih percaya yang syirik-syirik. Orang tua kita masih punya jimat-jimat atau paling tidak hal-hal yang khurafat. Di pintu-pintu rumah kita masih ada botol-botol terkerating deng itu. Ya, ditulisin apa nggak tahu di dalamnya. Mama kita baru berjilbab. Bapak kita masih ngerokok. Yang mana yang pertama kali dia bawa pulang? Apa? Nggak langsung tentang itu. Bisa jadi dakwah kita di awal-awal bagaimana membuat mereka itu tertarik dalam dakwah. Kamu ini belajar di mana sih? Di anu Pak. Oh, hari apa itu? Karena dia tertarik kan? Karena kalau kita langsung menyinggung tentang jilbabnya, nyinggung langsung tentang khurafatnya, bisa jadi yang terjadi adalah langsung penolakan. Misalnya dia bilang apa? Oh, kamu ini baru belajar kemarin aja nasihatin bapak mama. Ini sudah dari nenek moyang begini. Gak usah dikritik. Ya. Baru jenggot selembar 2 lembar aja. Gaya betul. Dan cara kita berbicara kepada misalnya orang tua yang tidak berjilbab. Cara kita berbicara kepada mama, tante, adik kandung, kakak kandung yang belum berjilbab. Mungkin caranya tidak bisa dengan cara tegas. Gak bisa pulang-pulang. Mama, tahu yang tidak berjilbab keluar rumah? Neraka. Tegas, tegas. Tapi tidak pada tempatnya. Mungkin seharusnya kita bilang dulu, mama lebih cantik kalau berjilbab. Kayaknya di ruang akhwat itu ada mama mertua saya mungkin. Karena kayaknya tadi sudah siap-siap mau ikut. Saya nikah sama istri, mama mertua saya itu masih pakai topinya kampung. Kita menikah pun, kita siapkan jilbab, mama enggak pakai. Mama mertua enggak pakai. Foto pernikahan kami itu, ya mama saya berjilbab, ini saya, ini istri saya, mama mertua saya masih pakai topi kampung. Mungkin pertimbangannya kalau pakai jilbab, di orang kampung itu enggak terbiasa melihatnya. Apalagi jilbab istri saya begitu pulang langsung bercadar. Mama nggak pakai. Apalagi mama ketika itu masih PNS. Dan waktu itu masih pakai celana. Kita nggak bisa bicaranya. Mama itu berdosa. Apa ini aurat kelihatan lehernya. Ini apa ini? Bisa masuk neraka. Ini kalau masuk neraka itu di neraka paling bawah. Misalnya gitu. Tapi pokoknya pulang bawakan hadiah. Pulang bawakan hadiah. Kemudian kita ngobrol, dia lemah lembutkan. Terus bawa ke kota. Mah, kita cari jilbab gimana? Di mana? Itu ada. Nggak tahu toko apa gitu ya. Ayo, ya nggak apa-apa, biar mama sesekali. Kalaupun mama belum bisa pakai jilbab ini di sekolah, karena baju safarinya,
belum bisa pakai gamis-gamis, paling tidak nanti kalau apa bisa dipakai. Yang penting punya dulu. Sedikit demi sedikit akhirnya berubah. Sekarang jilbabnya sudah panjang, sudah gamis besar. Ini diantara faedah kita belajar Makki Madani. Dengannya kita bisa mengetahui kalau mau jadi dai profesional harus bisa lihat kapan begini, kapan begitu. Karena tidak setiap hal lembut, tidak setiap hal harus keras dan tegas. Ada yang tahu apa bahasa istilahnya? Menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. Bisa keras pada tempatnya, tegas pada tempatnya, lemah lembut pada tempatnya. Ini disebut dengan adil. Ada yang lain? Tidak, bahasa dakwahnya, bahasa syar'inya. Apa? Hikmah. Sebagian orang mengartikan hikmah itu lemah lembut, dan itu keliru. Apa itu hikmah? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Antum jadi guru, ini ada Aji, ada Padrian, ada Dio, ada Khair, dan ada guru-guru. Lagi ujian, kita lihat ternyata ada murid yang ngerpek. Apa ngerpek? Nyontek. Misalnya dia kemarin dia kok nggak pulang sore. Ngapain Eko? Anu Malim masih ada kerjaan. Ternyata dia ngerpek di meja. Dibikin pakai kayak antum dulu. Pakai defeksa. Enggak pakai pensil. Enggak kelihatan rumusnya. Dia enggak pakai kertas, pakai pensil. Ditulis rumus semuanya. Dia enggak ngafal. Antum sebagai guru ngeliat kok ada gerak-gerak mencurigakan ya. Dikit-dikit kan dia gini. Kalau ada matanya gini kan agak suspicious gitu. Apa maksudnya? Kan berarti mencurigakan kan? Mungkin kita mendekati, kemudian kita lihat pantulan cahaya. Oh, ada terpean. Guru yang hikmah itu nggak bisa gini. Kok nyontek ya? Itu Ustadz lihat. Besok jangan diulangi ya. Dihapus. Gak apa-apa. Jangan nyontek ya. Nggak bisa begitu. Karena itu tidak adil sama yang belajar. Kita harus bisa tempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi guru yang hikmah. Bagaimana hikmah? Maaf Eko, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan. Mohon maaf, coba angkat tangannya. Oh iya. Ini kurmus ya? Iya. Berarti mencontek ya? Iya. Mohon maaf, silakan serahkan kertasnya. Keluar, bisa di sana keluar. Nggak bisa dikasih. Dia nama lembutin saat itu nggak bisa. Guru yang hikmah harus tegas di waktu itu. Karena kalau dilihat oleh murid-murid yang rajin, oh ternyata nyontek itu perlakuan guru selembut itu. Dia cuma bilang, oh nyontek ya, oh jangan diulangi ya, hapus. Kalau cuma begitu, yang lain pun akan mempelajari, oh ternyata guru hanya seperti itu caranya. Ya. Hikmah yang keempat, kata penulis, tamyizun nasikhi minan mansukhi. Kalau bisa kita tahu mana Makki, mana Madani, kita akan bisa membedakan mana nasikh, mana mansukh. Apa itu nasikh, mansukh? Ini teman-teman bisa dapati dalam ilmu usul tafsir dapat di usul fiqih juga. Namanya bab an-naskhu. Nasakh itu artinya penghapusan. Turun darinya ada pelaku berarti subjek. Ada objek. Ada fa'il. Ada maf'ul. Yang melakukan penghapusan disebut dengan nasikh. An-nasikh. Sedangkan yang objek namanya al-mansukh.
Babnya namanya bab apa? Coba sebut. Babnya bab nasakh. Artinya apa? Penghapusan. Kalau dia menghapus, berarti disebut dengan nasikh. Sedangkan yang dihapus mansukh. Kata penulis, tamyizun nasikhi minal mansukhi fima law waradat ayatani makkiyatan wa madaniyatan yatahaqqaqu fihima syurutun nasikhi fa innal madaniyata nasikhatun lil makkiyati li ta'akhkhuril madaniyati anha. Kata penulis, dengan mengetahui mana makki dan madani akan terbedakan mana nasikh mana mansukh. Kapan itu terjadi? Jika terdapat dua ayat, yang satu makki, satu madani, dan ternyata terpenuhi syarat-syarat nasakh, maka bisa dipastikan ayat madani lah si nasikh, karena dia akan menghapus hukum pada ayat makki. Kenapa demikian? Karena dia datang lebih belakangan. Paham? Yang tidak paham, bilang tidak paham. Paham atau tidak? Ada yang ham. Kayaknya setengah ham, setengah pa. Setengahnya pa, setengahnya ham. Teman-teman yang dirahmati Allah, bila terjadi datang dua ayat, yang dua ayat ini memenuhi syarat penghapusan. Syarat penghapusan tadi disebut apa? Nasakh. Maka fa'ilnya pasti yang madani, sedangkan maf'ulnya pasti yang makki. Kenapa begitu? Dikarenakan madani itu datangnya belakangan. Karena kan fase Madinah belakangan. Yang duluan mana? Makki, ini duluan. Nanti mengundang pertanyaan, Ustaz, syarat nasakh itu apa? Syarat nasakh, satu, dua ayatnya bertentangan. Dua ayat ini bertentangan. Kalau tidak bertentangan, maka jangan dibawa ke bab nasakh. Kok bisa dua ayat bertentangan? Bertentangannya di kepala kita, bukan di sisi Allah Ta'ala. Kalau di sisi Allah nggak mungkin ayat bertentangan, karena yang ngomong satu, siapa? Allah. Apakah Allah mungkin kontradiksi dalam ucapannya? Nggak mungkin. Jadi kalau ada kontradiksi antara ayat, itu kontradiksinya di mana? Di kepala kita, di pengetahuan kita. Mungkin kita yang belum paham. Syarat yang kedua, apabila tidak bisa dikompromikan. Nah, kalau terjadi datang dua ayat ini bertentangan dan tidak bisa dikompromikan, maka kita bisa bawa ke nasakh, di mana ayat makki adalah mansukh, dihapus. Sedangkan ayat madani nasikh, apa ini? Penghapus. Ada yang mau bertanya? Itu bukan syarat. Apakah bisa dibikin syarat ketiga, di mana satunya makki, satunya madani? Enggak, belum tentu. Karena sebagian ayat makki atau mayoritas ayat makki dengan ayat madinah pasti sejalan, enggak mungkin enggak. Misalnya ayat tentang tauhid, mau di Madinah mau di Mekah pasti sama. Ayat tentang ayat tentang sebagian syariat, tidak mungkin antara makki dengan madani itu bertentangan. Tapi kalau seandainya bertentangan,
Seandainya seolah-olah bertentangan, maka tinggal Makki itu adalah mansukh, Madani adalah nasikh. Tapi tidak dipertentangkan dari, oh ini Makki, ini Madani, pasti bertentangan. Enggak, belum tentu. Atau misalnya ada ayat ini yang satu ceritanya tentang orang kafir, sedangkan yang di Madinah ceritanya tentang orang munafik. Apakah ini bertentangan? Ya tidak bertentangan, karena yang satunya tentang orang kafir, sedangkan yang satunya lagi orang munafik. Apakah orang munafik dengan kafir itu sama atau beda? Beda. Orang kafir nyatanya memang kafir, sedangkan orang munafik nyatanya, zahirnya muslim, sedangkan batinnya kufur. Lanjut. Kata penulis, meskipun ini agak panjang, tapi kita coba aja. Kata penulis, al-hikmatu min nuzulil Qur'ani al-karimi mufarraqan. Hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Kata penulis, min taqsimil Qur'ani ila makkiin wa madaniin. Dengan membagi Al-Quran ada yang makki dan ada yang madani, yatabayyanu annahu nazala ala nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan. Maka akan jadi jelas bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bertahap, berangsur-angsur, tidak sekaligus. Walinuzulhi ala hadzal wajhi hikamun katsiratun. Adapun turunnya Al-Quran ini secara bertahap, maka dia punya hikmah yang sangat banyak. Minha, diantaranya, awalan, yang pertama, tathbitu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diturunkannya Al-Quran secara bertahap akan meneguhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah kita analogikan dengan kalau kita suruh anak kita dalam satu waktu langsung sekaligus sekian perintah, mungkin yang dia akan ingat dan dia laksanakan hanya sebagiannya saja. Lutfi, pergi kamu ke warung beli gula 2 kilo. Setelah itu yang sekilo antar ke rumahnya tante. Nanti sekilonya lagi bawa kembali ke sini. Nah setelah nanti pulang ke sini, kamu ambil motor terus isi bensin karena bapak mau pergi. Nanti kalau sudah, kira-kira yang akan dia lakukan yang mana? Perintah yang paling akhir. Karena itu yang dia ingat. Ya. Liqaulihi ta'ala, ini sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang yang kafir, mereka ngoceh, mereka komentar. Apa komentarnya? Laula nuzila 'alal Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa sih Al-Quran itu tidak turun kepada Muhammad itu sekaligus saja? Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Allah bilang, demikianlah kami memang sengaja turunkan Al-Quran secara bertahap agar kami menguatkan hatimu, wahai siapa? Muhammad. Warattalnahu tartilan, yang kami membacakannya kepadamu secara berangsur-angsur dengan tartil. Wala ya'tunaka bimathalin, dan mereka orang-orang itu tidak datang kepadamu dengan masal. Masal itu artinya bukan perumpamaan, tetapi dengan kerancuan. Masal bagi orang kafir ini, dia datang kepada Nabi dibikin seolah-olah mirip, padahal itu syubhat. Orang kafir itu bikin syubhat. Kata Allah, orang yang makan riba nanti akan datang di hari kiamat dalam kondisi seperti kerasukan setan. Di hari kiamat orang yang makan riba itu, ketika nanti dia dibangkitkan dari kuburnya, jalannya kayak tenggeng. Tahu tenggeng? Nggak tahu bahasa apa. Pokoknya di Balikpapan sering orang bilang tenggeng. Baru tadi sore saya dengar lagi. Nah, Abu Ahmad bilang, Anna kayak tenggeng. Habis minum obat flu kayak tenggeng katanya. Kayak apa? Kayak puyeng. Keliengan. Kayak orang kerasukan syaitan. Kenapa di hari kiamat bangkitnya kayak orang kerasukan syaitan? Kata Allah, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u misl riba. Kan riba itu kayak jual beli. Kan riba kayak jual beli. Lalu Allah bilang, mana bisa? Wa ahlallahu al-bai'a
wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Wong beda kok disama-samain. Nah itu maksudnya di sini. Dan mereka itu datang kepadamu dengan membawa masal. Masal itu syubhat disama-samain. Disama-samain antara yang halal dengan yang haram. Yang salah disama-samain sama yang benar. Illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Kecuali kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang terbaik. Supaya Nabi Muhammad paham. Ini fungsi pertama kenapa Allah turunkan, bukan lagi soal Makki Madani. Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Supaya hatinya Nabi itu setiap dapat perintah, dapat petunjuk itu semakin kuat. Apalagi kalau nanti datang syubhat dari orang kafir. Nabi manusia biasa. Nabi ada kalanya kuat. Nanti iya ya. Duh, yang mana yang benar ya? Maka Allah turunkan ayat lagi supaya kuat lagi. Nanti goyah lagi gara-gara syubhatnya orang kafir. Terus kuat lagi. Datang orang munafik seperti dalam kisah-kisah sebelumnya. Ada yang bilang, oh ini nanti kalau kita pulang ke Madinah yang kuat mengeluarkan yang lemah. Ya, terus Nabi agak gimana ya? Saya gimana? Akhirnya turun ayat lagi menguatkan bagaimana yang benar. Nabi digoyah rumah tangganya dengan isu istrinya zina. Goyah bagaimana? Nabi juga pusing karena Nabi manusia biasa, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, nggak bisa balik ke masa lalu, ya, nggak bisa jalan mundur, rewind gitu, nggak bisa. Akhirnya turun ayat secara berangsur-angsur. Dengan begitu hatinya Nabi semakin kuat dan teguh. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita ringkas dari apa yang kita bahas pada malam hari ini, bahwa kita mengetahui Makki dan Madani di antara manfaatnya adalah menampakkan keindahan sastranya Al-Quran, kemudian menampakkan hikmah syariat di dalam Al-Quran yang Allah turunkan bertahap dan berangsur-angsur, sambil memperhatikan keadaan kaum muslimin atau orang-orang yang diajak oleh Al-Quran. Kemudian mendidik dan mengarahkan para da'i untuk bisa menempuh metode dakwahnya seperti Al-Quran. Perhatikan mana yang paling penting dulu, baru kemudian yang penting. Perhatikan juga orang yang diajak bicara. Harus bisa tempatkan mana keras pada tempatnya dan lembut pada tempatnya. Dan yang keempat adalah membedakan nasikh mansukh apabila terjadi syarat nasakh. Coba sebut syarat nasakh. Ada 2 ayat bertentangan. Kalau tidak bertentangan jangan masuk nasakh. Yang kedua, memang tidak bisa dikompromikan, baru masuk dalam nasikh mansukh, di mana nasikhnya siapa?
Nasikhnya nanti siapa? Ayat apa? Madani. Yang mansuknya? Kenapa Madaniyah yang nasikh? Karena fase Madani fase belakangan, di mana ya itu tuh ada update-nya, ada versi update hukum. Tentu yang update belakangan itu yang bisa menjadi penghapus. Adapun hikmah turunnya Al-Quran berangsur, insya Allah di pertemuan akan datang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.